Shalom Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, dari surat Kolose pasal 3 ayat 13. Surat Kolose pasal 3 ayat 13, saya akan membacakannya untuk kita semua. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada hari ini yaitu hidup saling mengampuni. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mungkin kita pernah sakit hati, bahkan mengalami atau merasakan yang namanya sakit hati, baik itu melalui tindakan orang, perkataan orang, dan lain sebagainya. Bahkan sampai-sampai kita menyimpan dendam dalam diri kita, sehingga sangat sulit bagi kita untuk mengampuni sesama yang telah berbuat demikian kepada kita. Tetapi pada hari ini, pada saat ini, firman Tuhan akan mengingatkan kita kembali bagaimana kita menyikapi orang yang telah melukai hati kita dan orang-orang yang telah menyakiti kita. Untuk itu firman Tuhan saya membagikannya ke dalam dua poin penting. Yang pertama ialah sabar dan mengampuni sesama. Hal ini dapat kita lihat dari ayatnya yang ke-13a. Di sana dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa bagian ini merupakan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Kolose untuk saling mengampuni. Dan di dalam nasihat ini, Rasul Paulus menempatkan kesabaran sejajar dengan pengampunan. Karena kenapa? Karena ketika kita memiliki kesabaran, pasti itulah yang mendorong kita untuk mengampuni. Memang pada dasarnya, ketika kita sudah sakit hati karena dilukai oleh teman, sahabat, tetangga, keluarga, dan pasangan sendiri, sangat sulit bagi kita untuk menerima hal itu. Bahkan kalau ada yang menegur, pasti kita mengatakan hal ini. Bukan kamu yang melakukannya, bahkan bukan kamu yang merasakannya, karena bukan kamulah yang berada di posisiku. Dan hal ini yang membuat kita mudah menyimpan dendam. Tetapi apakah hal itu baik untuk kita lakukan? Tentu tidak. Karena kenapa? Kita semua juga pasti memiliki pengampunan dari orang lain. Karena kita tidak selamanya benar di mata orang lain. Terlebih lagi firman Tuhan menasihatkan kita hari ini untuk sabar dan mengampuni orang lain. Karena di dalam firman Tuhan ada satu pribadi yang bahkan yang paling sabar dan selalu mengampuni kita, orang yang selalu berbuat dosa ini. Itulah yang akan kita renungkan pada poin yang kedua. Poin yang kedua ialah meneladani Tuhan Yesus. Ini dapat kita lihat di ayat 13b. Di sini katakan, yang mengatakan bahwa sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ini benar-benar pribadi yang menjadi teladan yang sempurna dalam pengampunan, yaitu Tuhan Yesus. Kita bayangkan ketika Tuhan Yesus dimaki, diludahi, dicemooh, dihina, diolok-olok, dan bahkan disalibkan, tetapi dia tidak melawan dan dia tidak dendam. Malahan dia mengampuni orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut kepadanya. Sehingga di dalam doanya diucapkannya, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah bukti bahwa Yesus sedikit pun tidak menaruh dendam dan marah, melainkan benar-benar mengampuni umatnya.
Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita sebagai ini membuat pelajaran bagi kita. Marilah kita belajar sabar dan mengampuni sesama kita yang telah melukai kita, bahkan yang telah menyakiti hati kita, dan tetap mengasihi mereka. Sebab kita hidup untuk saling mengampuni. Sekalipun hal itu sulit, tetapi kita harus mengingat kembali bagaimana Yesus menjadi teladan yang sempurna, yang selalu mengampuni orang yang berdosa. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Amin.